Shalom, hai teman-teman. Mari bergabung bersama Ibu Lesti, Kak Karen, dan Kak Tri untuk sekolah minggu gabungan hari ini. Sebelumnya, yuk memuji nama Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan juga Alkitabmu ya. Satu kali lagi kita nyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari teman-teman, buka Alkitabmu dari Mazmur 146 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Satu kali lagi. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Amin. Tuhan Yesus menciptakan mata, mulut, tangan, dan kaki untuk kalian. Tentu mempunyai rencana yang besar. Kalian tidak akan mengetahui rencana Tuhan kalau kalian tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Setia itu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan taat kepada Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah
Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat berkat yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dalam sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tri. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kiranya kami serahkan Tuhan sekolah minggu kami ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kuserahkan semuanya Tuhan, doa pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Nah, teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Dan juga tidak terasa materi sekolah minggu kita sudah selesai. Dan hari ini kita belajar dari pembelajaran ke-13 kita yang judulnya Mari Sambut Sang Raja. Nah, di pembelajaran yang ke-13 ini kita menginterview pembelajaran kita dari pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ke-12. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Di dalam pembelajaran yang pertama, judulnya adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 sampai 15. Di pembelajaran yang pertama ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Siapakah yang menciptakan dunia ini? Kalau kita lihat dalam penciptaan di Kejadian 1, bahwasanya yang menciptakan dunia ini adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Seperti judul pembelajaran di pembelajaran yang pertama ini. Allah yang menjadi manusia, siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Yaitu Kristus Yesus. Yang ketiga adalah apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Allah? Saya dan teman-teman semua pasti percaya. Tetapi, ya, ada tetapi, tidak semua orang percaya kepada Yesus. Terbukti, teman-teman bisa lihat di sekolah atau di samping rumah teman-teman tetangga. Ya, ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak terlihat di sekeliling kita. Tetapi saya dan teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, ini pembelajaran yang pertama yang bisa kita ingat kembali. Ya, nanti teman-teman bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 sampai 15. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Nah, teman-teman, pembelajaran yang kedua judulnya adalah Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Lukas 1 ayat 5 sampai 26. Nah, teman-teman semua, di sini kita diingatkan ya, kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah warta surga, janji kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan pelayanan Kristus. Yang kedua, mukjizat janji kelahiran Yohanes Pembaptis yang ajaib sebagai pribadi yang dipilih Allah untuk mempersiapkan pelayanan Kristus.
Yang ketiga, setiap orang percaya mengagumi Allah yang ajaib melalui kelahirannya. Nah, teman-teman, ini adalah keajaiban janji kelahiran sang pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ini pembelajaran yang kedua yang bisa kita ingat kembali, yang bisa kita interview kembali. Ya, teman-teman bisa baca di Lukas 1 ayat 5 sampai 26. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran yang ketiga ini tentang jadilah padaku menurut kehendakmu. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, di sini adalah kita diingatkan kembali tentang kehidupan Maria, di mana kesediaan Maria dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya melahirkan Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Yang kedua adalah Allah dapat memakai setiap orang yang percaya untuk melaksanakan karya Allah. Teman-teman jangan ragu, jangan merasa saya masih kecil, umur saya masih belum dewasa. Jangan, tetapi di sini Tuhan memakai siapa saja untuk melaksanakan karya Allah. Kita tidak tahu ke depan teman-teman jadi apa, tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah setiap orang percaya dapat menyatakan kesediaan untuk dipakai Allah melalui doa. Semuanya hanya melalui doa. Tuhan memakai kita, kita berdoa. Tuhan pakai saya. Tuhan, ini hidup saya. Saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai saya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah, di dalam pembelajaran yang keempat, yang judulnya adalah apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Nah, di sini kita diingatkan kembali, yang pertama, Allah adalah Allah yang hebat. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Yang kedua adalah sebagai orang percaya, saya dan teman-teman semua, kita senantiasa kagum akan kehebatan Allah. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita dapat menceritakan kehebatan Allah kepada orang lain. Kita melihat di pembelajaran yang pertama tadi, bahwasanya tidak semua orang percaya kepada Yesus, tetapi tugas kita, saya dan teman-teman, menceritakan kabar keselamatan Injil Kristus kepada orang yang belum percaya. Misalnya teman-teman bercerita kepada teman sekolahnya, sahabatnya, tetangganya. Seperti begitu, kita menceritakan karya penebusan, keselamatan yang hanya dalam Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Nah, teman-teman, pembelajaran yang kelima ini judulnya adalah Maria memuji Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Nah, di sini kita diingatkan ya untuk memahami sebuah berkat atau kasih karunia Allah yang seharusnya direspon dengan pujian kepada Tuhan. Menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita, nyanyian kita kepada Tuhan. Kita memahami berkat dan kasih karunia Allah. Yang kedua adalah menyadari pentingnya memuji Allah atas kasih karunia-Nya. Kita sadar kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah memuji, berserah, menyembah Dia, dan mengikuti sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan melalui Alkitab yang kita pegang saat ini. Yang ketiga adalah memuji Tuhan dengan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Allah
Muji, bersorak-sorai kepada Tuhan sebagai syukur kita di mana di tempat kita berada saat ini. Ya, kita memuji Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-6, perkataan malaikat lewat mimpi. Matius 1, 18-25. Nah, di sini kita diingatkan bagaimana ketika malaikat menampakkan dirinya dalam mimpi Yusuf sebagai karya ajaib kelahiran juru selamat yang dijanjikannya. Yang kedua adalah mengagumi keajaiban kisah kelahiran Yesus juru selamat yang dijanjikan. Yang ketiga adalah mengekspresikan kekaguman lewat kegiatan atau talenta kita masing-masing. Ya. Kita semua berbeda-beda talenta, kita semua berbeda-beda kemampuan kita, kelebihan kita. Kita mempergunakan setiap talenta itu dalam kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ke-7 adalah keajaiban kelahiran Sang Pembuka Jalan. Lukas 1 ayat 57-66. Kita diingatkan bahwasanya keajaiban kelahiran Yesus melekat bersama kelahiran Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan membuka jalan bagi pelayanan Kristus. Mengagumi Allah membuat keajaiban atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan mampu kita menceritakan kembali kelahiran Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan membuka jalan bagi pelayanan Kristus. Kita menceritakan tentang keajaiban kelahiran Sang Pembuka Jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita menceritakan kepada orang. Saat itu Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Jadi kita juga menceritakan kepada teman kita, tetangga kita, untuk kita sama-sama di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk pada pembelajaran yang ke-8, yaitu tentang nyanyian Zakaria. Lukas 1 ayat 67-80. Nah, di sini kita diingatkan, ya, yang pertama itu nyanyian Zakaria memberi pengertian rancangan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis yang akan dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yang kedua adalah kita harus teguh untuk dipakai Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Yang ketiga adalah latihkan seruan pertobatan kepada orang lain seperti Yohanes Pembaptis. Nah, teman-teman semua, di sini adalah mengajak kita bagaimana kita memperhatikan seruan pertobatan pada orang lain seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembelajaran yang ke-9, dan Yesus Kristus lahir, Lukas 2 ayat 1-7. Nah, di sini kita diingatkan, ya, barusan kita memperingati Natal kita kemarin tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan kisah sejarah yang nyata, benar-benar terjadi. Benar-benar atau fakta, bukan opini atau rekayasa, tetapi benar-benar nyata tentang kelahirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua adalah kelahiran Tuhan Yesus bukan sebagai dongeng yang sering dipahami secara keliru, tetapi kelahiran Tuhan Yesus merupakan suatu kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Sehingga saat ini kita masih percaya. Dan sekali Yesus, maka selamanya tetap Yesus. Yang ketiga adalah kisah kelahiran Yesus yang nyata itu diceritakan kepada orang lain. Tugas kita
kita menceritakan kepada orang lain untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup dalam kehidupan kita ini. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk pada pembelajaran yang ke-10 adalah peduli terhadap yang tak dipedulikan. Lukas 2 ayat 8-12. Nah, di sini kita diingatkan bahwa setiap orang yang percaya harus meyakini bahwa Allah mempedulikan orang-orang yang tidak terpandang. Yang kedua adalah setiap orang percaya harus menyadari pentingnya menghargai orang-orang yang tidak dipedulikan. Yang ketiga adalah setiap orang percaya dapat merencanakan tindakan kasih kepada mereka yang tak dipedulikan. Istilahnya di sini adalah rasa kepedulian kita, bukti kasih kita kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan terlebih di keluarga kita. Kita saling mempedulikan, kita saling mengasihi. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling peduli kepada sesama kita. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembelajaran yang ke-11 adalah puji-pujian di hari kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 13-20. Di situ para gembala dan malaikat memuji Allah untuk menyambut kelahiran Yesus. Kita juga merayakan Natal, memuji Tuhan sebagai rasa sukacita kita bahwasanya Sang Juru Selamat lahir datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah setiap orang percaya seharusnya suka memuji Tuhan. Pastinya teman-teman semua, kita semuanya suka memuji Tuhan, bersorak-sorai, bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah setiap orang percaya dapat mempersembahkan talenta yang terbaik dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman, semuanya talenta kita berbeda-beda. Ya. Kalau kita lihat kemarin pas kita bernyanyi, ya, 1000 lilin selama hari Natal, semuanya teman-teman melihat bahwasanya teman-teman Tuhan dipakai untuk memuji Tuhan, tidak memandang yang tadi, tidak memandang umur, tidak. Jangan berkata saya ini belum dewasa, tidak. Teman-teman sudah membuktikan ketika kita merayakan Natal kemarin, bahwasanya memuji Tuhan melalui pujian syukur yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-12 dan ini merupakan terakhir, ya. Sambutan istimewa. Matius 2 ayat 1-12. Nah, teman-teman semua, saat ini kita diingatkan bagaimana orang-orang Majus memberi sambutan istimewa atas kelahiran Tuhan Yesus dengan mencari dan menyambutnya dengan sukacita. Seperti kita juga merayakan Natal dengan sukacita. Sukacita Natal menjadi momen kebahagiaan kita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi yang kelahirannya disambut oleh orang Majus, bangsa non-Yahudi. Nah, yang ketiga adalah orang-orang Majus memberi sambutan istimewa dengan tindakan nyata, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan pastinya semuanya kita sudah melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk menyambut sukacita Natal, untuk merayakan Natal kita. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, di mana saat ini kami menginterview pembelajaran kami dari pembelajaran 1 sampai 12
Kiranya Tuhan yang selalu menolong, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Kiranya semuanya kami bisa mengerti, mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu kami selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, yang menolong dan memelihara kami. Kiranya senantiasa damai sejahtera Allah bersama-sama dengan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.